Halo teman-teman, selamat datang di channel Lifestyle. Di video kali ini saya akan berbagi tentang pemrograman Arduino. Nah, di video pertama ini saya akan bahas tentang struktur dasar Arduino, penulisan variabel, tipe data, dan juga penulisan komen. Oke, itu adalah hal-hal dasar yang kita perlu tahu sebelum kita lanjut belajar tentang Arduino. Oke. Pertama, saya harap teman-teman sudah download Arduino IDE-nya sehingga teman-teman bisa mengetikkan coding atau program teman-teman di Arduino IDE. Oke, langsung saja. Pertama, mengenai struktur dasar Arduino. Jadi ketika teman-teman memulai Arduino di komputer teman-teman atau di laptop teman-teman, teman-teman akan melihat dua buah fungsi di sini. Oke, ini adalah dua buah fungsi wajib. Dan tipe fungsi ini adalah void, di mana mereka tidak mereturn atau mengembalikan nilai apapun, hanya bekerja saja. Oke, dan dua fungsi ini adalah yang pertama fungsi setup dan yang kedua adalah fungsi loop. Fungsi setup dan fungsi loop ini bekerjanya berbeda. Fungsi setup bekerja satu kali untuk setiap perintah-perintah yang ada di dalamnya. Ketika selesai bekerja, maka fungsi setup selesai. Oke, jadi misalnya ada 3 perintah di dalam, maka perintah pertama bekerja, perintah kedua bekerja, perintah ketiga bekerja, setelah itu selesai. Nah, berbeda dengan fungsi loop. Fungsi loop ini bekerja secara berulang-ulang. Oke, jadi misalkan ada beberapa perintah di dalamnya, maka perintah pertama akan bekerja sampai perintah terakhir selesai. Maka dia balik lagi ke perintah pertama, bekerja lagi sampai ke perintah berikutnya, sampai terakhir lagi, dan balik terus. Bolak-balik sampai selesai, sampai alat kita dimatikan. Oke. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk kedua fungsi ini. Namun saya cuma mau memberitahu teman-teman bahwa dua fungsi ini adalah fungsi wajib yang harus ada di Arduino. Tidak boleh tidak ada. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang penulisan variabel. Oke, teman-teman kalau mau menyimpan nilai, entah itu nilai dari sebuah sensor, sebuah apapun itu yang ada di dalam Arduino nanti, teman-teman memerlukan variabel. Oke, nah variabel ditulis dengan cara pertama kita menuliskan tipe data, misalnya integer, oke, dan nama variabel teman-teman, misalnya LED, oke, dan nilainya berapa, oke, misalnya 2, dan diakhiri dengan titik koma. Oke, jadi perintah selalu diakhiri dengan titik koma. Oke, nah ini artinya apa? Ini artinya teman-teman punya variabel LED, tipe dari LED ini adalah integer, oke, dan nilai dari LED ini adalah 2. Teman-teman juga bisa membiarkan saja tanpa memberikan nilai. Itu hanya LED saja. Artinya teman-teman sudah menyiapkan tempat untuk diisi nilai tertentu di sini sesuai dengan tipe data. Oke, nah penulisan variabel ada banyak cara, bisa LED atau misalnya LED pin seperti ini, ada 2 kata, dan teman-teman dilarang untuk memisahkan 2 kata ini dengan spasi. Oke, teman-teman boleh pisahkan dengan underscore, boleh, atau dipisahkan dengan angka, boleh, tapi tidak boleh dengan spasi. Oke, dan penting juga teman-teman tahu bahwa penulisan variabel tidak boleh dimulai dengan angka, oke, atau yang bukan huruf. Oke, nah kecuali di belakang boleh teman-teman kasih LED pin 2, LED pin 3, atau underscore atau apa gitu ya, boleh. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana cara menuliskan variabel, kita tentu mau tahu lebih tipe data apa saja. Tipe data itu sendiri apa gitu yang bisa dimiliki oleh sebuah variabel. Dalam contoh ini saya berikan integer. Oke, tapi sebenarnya banyak tipe data yang ada di dalam Arduino. Oke. Nah, apa saja tipe datanya? Berikut saya tampilkan yang sudah saya rangkum beberapa tipe data yang sering dipakai di dalam Arduino. Oke. Oke, ini.
Pertama ada boolean. Boolean ini dia tugasnya menyimpan data yang berupa nilai kebenaran, benar atau salah, 1 atau 0. Jadi itu ya, ini penulisannya true, false, atau bisa tulis 1 atau 0. Saya contohkan di sini, misalnya boolean nilai, misalnya nama variabelnya nilai, tipe datanya boolean, maka variabel nilai ini bisa memuat misalnya true seperti ini, artinya variabel nilai kita memiliki nilai true, atau false. Oke, atau kalau tidak mau pakai true atau false bisa pakai 1 atau 0. 1 berarti true, 0 berarti false, salah. Oke, nah itu boolean, tipe data boolean. Oke, kemudian yang kedua adalah byte. Byte juga, tugasnya adalah menyimpan bilangan bulat dan memorinya 1 byte. Angka yang bisa disimpan 0 sampai 255. Jadi tidak boleh menyimpan minus, tidak boleh menyimpan angka lebih besar daripada 255. Oke. Jadi kalau variabel yang teman-teman miliki tidak akan melebihi dari 255 atau kurang dari 0, maka boleh pakai tipe data byte. Begitu. Penulisannya ya seperti tipe yang lain. Byte misalnya pin LED misalnya, kasih nilai misalnya 3 misalnya, boleh. Oke, tipe data yang berikutnya char. Char ini adalah karakter ya, dan nilai memorinya juga 1 byte. Dia bisa menampung karakter seperti A, B, atau bisa juga 2 karakter AB, ABC juga bisa 3 karakter ya. Nah, memorinya 1 byte. Kemudian tipe data berikutnya adalah integer yang kita pakai sebelumnya, integer. Nah, integer ini tugasnya menyimpan bilangan bulat juga, cuman lebih besar tampungannya daripada byte. Kalau byte kan tadi hanya 1 byte atau 8 bit. Sedangkan integer dia bisa menyimpan sampai 2 byte. Oke, dan rentangnya dari min 32.768 sampai dengan 32.768. Jadi teman-teman bisa menyimpan angka yang ada di rentang ini ke dalam variabel yang tipenya integer. Oke. Nah, yang berikutnya unsigned integer. Unsigned integer ini sama seperti integer, besarnya juga sama 2 byte, cuman dia mulainya dari 0. Dia tidak menyimpan negatif. Jadi yang negatif didistribusikan untuk yang positif gitu. Jadi yang tadinya dia berakhir di 32.768, tapi karena dia tidak perlu pakai negatif, maka batas atasnya bertambah. Oke, totalnya sama 2 byte. Oke, jadi kalau teman-teman punya data yang rentangnya sekitar 0 sampai 65.535 bisa ditampung dalam variabel unsigned integer. Oke, berikutnya tipe data long. Tipe data long ini juga menyimpan bilangan bulat, cuman dia lebih besar lagi daripada integer. Dia bisa 4 byte. Dan bisa dilihat sendiri sampai miliaran ya. Oh, ini positif. Oke, jadi dari minus 2 miliaran sampai 2 miliaran. Oke. Ini bagus dipakai untuk bilangan-bilangan yang besar ya, seperti nanti teman-teman akan bertemu dengan yang ketika sudah membuat project yang berhubungan dengan waktu. Nanti akan perlu yang namanya long. Oke. Berikutnya unsigned long. Sama seperti unsigned integer, dia adalah long yang mulainya dari 0, tidak negatif. Oke, jadi yang negatifnya dipindahkan ke positif semua. Jadi batas atasnya lebih tinggi sekarang, 4 miliaran, karena dia tidak pakai negatif ya. Oke, tipe data berikutnya yang juga sering dipakai adalah float. Float ini bisa menampung 4 byte memori dan dimulai, dia itu menyimpannya itu tipenya bilangan real ya. Jadi pecahan juga bisa, desimal bisa di sini. Mulainya dari min 3, sekian dikali 10 pangkat 8 sampai positif 3,4 sekian kali 10 pangkat 38, banyak. Oke, berikutnya double. Double sama aja dengan float tapi dia lebih lebar lagi, 8 byte. Oke, dan rentangnya sangat banyak. Yang jelas lebih banyak daripada float. Oke, satu lagi terakhir teman-teman, untuk menyimpan
kalimat atau tulisan, teman-teman bisa pakai tipe data string. Oke, di sini saya contohkan tipe data string pemakaiannya. Dia berbeda dari yang lain, dia menggunakan huruf besar awalnya. Oke, string misalnya string teks untuk teks ya, maka dia dimulai dengan tanda petik. Oke, misalnya kata-katanya belajar Arduino. Oke, nah dimulai dengan tanda petik 2, belajar Arduino, kalimatnya apa, kemudian diakhiri dengan petik 2 lagi. Oke, dan tutup dengan titik koma. Oke, jadi kalau mau menyimpan kalimat silakan menyimpan teks di tipe data di variabel yang memiliki tipe datanya string. Oke, nah begitu kira-kira ya singkatnya untuk tipe data. Nanti akan kita pakai di project-project ya, jadi harus mengerti dulu sebelumnya. Kemudian untuk yang berikutnya saya juga akan menjelaskan tentang komentar. Oke, jadi saat kita menuliskan program, terkadang kita ingin memberi tanda ya, ini kode tertentu itu gunanya apa, misalnya ini. Oke, kita ada membuat nama satu variabel dengan nama letpin. Oke, letpin ini misal kita kasih nilai 2 misalnya. Nah, kadang di program kita yang banyak, di perintah-perintah yang banyak, kita perlu memberikan tanda ini gunanya apa. Jadi kalimat coding ini gunanya apa, baris ini gunanya apa. Maka kita perlu kasih komen. Oke, komentar. Cara menuliskan komentar cukup dengan memberikan garis miring 2 kali. Begini ya, dan tuliskan. Misalnya ini adalah pin LED. Nah, misalnya kita memberikan apa ya istilahnya ya, penanda saja, supaya ketika kita sudah lama tidak buka codingan kita, program kita masih bisa mengingatnya dengan membaca komentar. Komentar ini tidak akan dieksekusi di program, dia hanya penanda saja. Jadi kita mau tulis sepanjang apapun di sini tidak ada efek di program kita ya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya ada 2 cara menuliskan perintah. Oke. Cara pertama yang seperti ini, menuliskan komen ya maksud saya. Cara pertama ini memberikan 2 garis miring di depannya dan bisa tulis sampai seterusnya. Oke, tapi kalau teman-teman mau menuliskan komen yang panjang, bisa dengan cara garis miring, kemudian tanda bintang, baru tuliskan komennya apa, enter saja terus, dan diakhiri dengan bintang garis miring. Maka semua yang ada di dalam ini akan berubah menjadi komen. Oke, dan warnanya juga akan berubah ya, jadi abu-abu. Oke, nah misalnya kita mau buat dari boolean sampai string ini sebagai komen, maka tinggal buat aja. Oke, dibuka dengan garis miring bintang, ditutup dengan garis bintang garis miring. Maka semua yang ada di antaranya adalah komen, tidak akan dieksekusi di program kita. Oke, demikian video kali ini. Ini adalah bagian pertama. Nanti setelah video yang ini akan ada lagi kelanjutannya. Nah, jadi kalau teman-teman merasa ini berguna, teman-teman bisa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, sehingga nanti ketika diberikan video baru, saya upload video baru, teman-teman bisa tahu. Oke. Dan kalau memang ini bisa membantu teman-teman, silakan di like, share, komen, untuk kemajuan channel ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya.